Selamat pagi anak-anak Ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali masuk pelajaran prakarya, ini adalah pertemuan kita yang ke-8. Nah, untuk kali ini kita akan belajar aspek yang keempat. Masih ingat apa saja aspek dalam prakarya? Iya, betul sekali. Ada kerajinan, ada rekayasa, ada budidaya, dan sekarang kita masuk ke aspek yang keempat, yaitu aspek pengolahan. Baik, sebelumnya siapkan catatan kamu, siapkan alat tulis kamu, dan silakan kamu catat materi kita untuk hari ini. Materi kita di aspek yang keempat ini adalah pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, ini enak ini materi kita ya nak. Kita belajar mengenai buah-buahan dan buah-buahan itu dapat diolah menjadi makanan dan minuman. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu apa sih itu buah segar. Nah, buah segar itu adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu, karena rasanya sudah beraneka. Beraneka itu artinya ada yang manis, kemudian asam, kemudian ada agak pahit, dan dia juga rasanya segar serta bentuk dan warnanya menarik. Nah, untuk karakteristik buah-buahan itu sendiri, ini berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah berdasarkan musim berbuahnya. Berdasarkan musim berbuahnya itu, nak, ada dua. Yang pertama, buah musiman, yaitu buah yang hanya ada di musim tertentu, pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya itu adalah durian, kemudian mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Juga ada buah naga. Kemudian buah yang sepanjang tahun itu selalu berbuah, itu disebut buah sepanjang tahun. Dia jenis buah-buahan ini tersedia sepanjang tahun seperti nanas, pisang, pepaya, jambu, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kamu pengen makan durian, nah itu tidak setiap saat ada. Tapi kalau kamu pengen makan pisang, dia setiap saat itu pasti selalu ada dan mudah didapatkan. Itulah namanya buah sepanjang tahun. Paham ya, nak? Kemudian yang kedua itu karakteristiknya itu adalah berdasarkan iklim tempat berbuahnya. Ini ada dua. Yang pertama buah tropis. Buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya ada pisang, pepaya, nanas, rambutan, mangga, dan durian. Kemudian yang kedua, buah subtropis adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum. Contohnya itu ada apel, ada jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Itu dia buah berdasarkan iklim tempat berbuahnya. Yang selanjutnya itu adalah yang ketiga, berdasarkan proses pematangannya. Ini ada dua, nak. Yang pertama buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Jadi artinya proses pematangan buah dalam fase klimaterik itu ditandai dengan adanya perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya ini adalah pisang, mangga, pepaya, jambu biji, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah buah non-klimaterik. Yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan tetapi langsung ke arah pembusukan. Nah, ini contohnya adalah semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Di samping ini bisa kamu lihat gambarnya ya, nak. Jadi, itu dia tadi 3 karakteristik buah. Oke? Paham ya, nak? Selanjutnya, kandungan dan manfaat dari beberapa buah-buahan. Sebenarnya semua buah-buahan itu ada kandungan, ada manfaatnya, sehingga kita sangat disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan. Tetapi di sini tidak semua kita bahas. Hanya buah yang sering kita temui atau yang
dapat dengan mudah kita temui. Yang pertama adalah jambu biji. Dia memiliki vitamin C lebih banyak dibandingkan dengan jeruk yang berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Nah, kalau kamu lagi demam, Nak, pasti kamu disarankan untuk memakan jambu biji, khususnya jambu biji merah ya. Kemudian yang kedua itu adalah apokat atau alpukat. Dia memiliki banyak manfaat, kandungan lemak nabati yang tinggi dan tidak jenuh, bermanfaat untuk menurunkan kolesterol sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi dan kanker. Yang selanjutnya itu adalah pepaya. Pepaya ini juga merupakan buah yang cukup mudah untuk diperoleh. Dia mengandung kadar potasium, kemudian vitamin C yang tinggi dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Jadi kalau misalnya kamu agak susah BAB, bisa kamu makan buah pepaya. Kemudian yang keempat itu belimbing. Belimbing memiliki banyak kandungan vitamin C dan serat yang cukup besar. Vitamin A, E, dan B kompleks memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C yang tinggi, melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami, juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Tahu ya Nak, ini buah belimbing ya. Nah, yang selanjutnya, kalau kita sudah paham tadi apa itu buah segar, karakteristik buah segar, kemudian manfaatnya, sekarang kita masuk bagaimana teknik pengolahan dasar makanan. Nah, ini kan buah-buahan. Apakah buah-buahan itu mengalami pengolahan? Nah, sebenarnya rata-rata buah-buahan itu dapat dikonsumsi secara langsung. Di sini kita belajar sedikit mengenai teknik dasar pengolahan makanan. Secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik memasak panas kering atau disebut dry heat cooking, dan teknik memasak panas basah atau moist heat cooking. Nah, kalau dikatakan teknik memasak panas kering, dalam pengolahannya dia tidak menggunakan cairan. Apa saja contohnya? Nanti akan kita lanjutkan di slide berikutnya. Kalau dikatakan teknik memasak panas basah, berarti dalam pengolahannya dia menggunakan cairan. Oke, kita lanjut ya Nak. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah. Tadi sudah Ibu katakan di slide sebelumnya bahwasanya kalau dia teknik pengolahan makanan panas basah, berarti dalam pengolahannya itu menggunakan cairan. Cairan itu apa, Bu? Dia bisa air, susu, kaldu, dan lain-lain, yang penting dia cairan. Nah, ini ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik merebus. Kalau dikatakan teknik merebus, berarti dia memasak makanan di dalam air mendidih. Ini contohnya, nah ada merebus jagung ya. Yang ada jagung rebus, bukan jagung kukus. Kemudian teknik merebus menutup bahan pangan. Jadi ini mengolah makanan dengan cara direbus, tapi dia ditutup dengan sedikit air. Kemudian teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik menyetup atau menggulai, ini biasanya dikenal dengan stewing. Kemudian teknik mengukus atau steaming. Teknik mengukus atau steaming itu adalah mengolah atau memasak bahan makanan di atas uap air mendidih. Berbeda dengan merebus, kalau dia merebus langsung di dalam air, kalau dia mengukus air di bawah, kemudian dibatasi saringan dan di atasnya makanannya. Kemudian teknik mendidih dan teknik mengetim. Teknik mengetim ini biasanya dilakukan untuk coklat, kemudian nasi. Jadi di bawah dia menggunakan dua panci, di bawahnya panci berisi air dan di atasnya itu adalah panci berisi makanan yang akan kita tim. Itu dia teknik pengolahan makanan panas basah. Kemudian yang kedua, teknik pengolahan makanan panas kering. Nah, ini dia sudah ada beberapa contohnya ya, Nak. Yang pertama, deep frying atau memasak makanan dengan menggunakan minyak yang banyak. Jadi dia menggoreng. Kemudian yang kedua, shallow frying adalah teknik memasak bahan makanan dalam jumlah kecil dengan menggunakan sedikit lemak atau minyak dalam wajan datar. Selanjutnya, grilling adalah proses memasak bahan makanan dengan
menggunakan panas api yang tinggi dan langsung. Kemudian teknik roasting atau baking, teknik memasak dalam oven atau memanggang dengan menggunakan lemak atau minyak. Nah, ini nak untuk teknik memasak panas kering ini sudah Ibu buat lebih lengkap di dalam modul yang juga Ibu kirimkan kepada kamu. Tolong nanti di dalam modul itu juga kamu perhatikan dan kamu catat ya. Yang ketiga itu adalah teknik pengolahan pangan lainnya. Teknik pengolahan pangan lainnya ini berarti dia tidak di moist head dan tidak di dry head, tapi dia itu tetap disebut teknik pengolahan seperti menghaluskan, mencampur, menyaring, kemudian tidak dimasak. Itulah dia teknik pengolahan pangan. Oke, sampai di sini paham? Ibu harap kamu paham. Kalau kurang jelas bisa dibaca di buku paketnya. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ini Ibu kasih kamu 8 tugas. Nah, dari 8 tugas ini, kalau ada yang tidak jelas, kalau ada yang tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Ini tugasnya dikerjakan ya, Nak. Baiklah, terima kasih untuk perhatian anak-anak Ibu. Silakan dicatat pelajaran kita hari ini, dikerjakan tugasnya, dan tetap belajar di rumah, jaga kesehatannya, dan jangan keluar rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati.